Kita lanjutkan ayat ke-15. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian apa? Rasul. Syahidan. Syahidan apa? Yang menjadi saksi. Nah, jadi kami Allah telah mengutus kepada kita, kepada kalian Rasul, utusannya. Nah, utusan itu tugasnya menyampaikan pesan Allah, menyampaikan pelajaran-pelajaran Allah. Sudah sampai ke kita belum? Sudah sampai ini jadi Al-Quran itulah. Ya. Jadi Rasul sudah menyampaikan pesan-pesannya, pelajaran-pelajarannya, nah, dan sampailah kepada kita menjadi Al-Quran. Tetapi fungsi Rasul juga ini dikatakan syahidan. Syahidan itu saksi. Ya. Nah, jadi syahidan alaikum, jadi saksi untuk kalian. Apa fungsi saksi? Itu dibilang saksi, berarti apa? Bisa memberatkan, bisa meringankan. Ya, jadi saksi itu untuk mendukung, menguatkan, ya, menguatkan perkara tertentu. Ya. Nah, ini yang dimaksud saksi atas kalian. Saksi apa? Nah, urusan Rasul itu urusan apa? Urusan menyampaikan ini pelajaran. Ya. Menyampaikan pelajaran ini Al-Quran kepada manusia. Nah, sehingga jangan sampai nanti ketika manusia menghadap Allah, ada yang bilang begini, mana pelajarannya nggak sampai. Nah, maka siapa yang akan ditanya nanti? Rasul itu. Rasul akan ditanya sebagai saksi. Sudah kamu sampaikan nggak? Maka Rasul itu sudah diambil sumpah oleh Allah. Siapa menjadi saksi? Saya sudah menyampaikan. Begitu. Ya. Nah, sehingga tidak ada nanti alasan bagi seseorang di akhirat nanti berkata, mana nggak pernah sampai pesannya, maka Allah akan mengangkat itu si saksi itu. Kan Rasul nggak bersama kita, nggak menyaksikan kita. Terus nanti kalau yang ditanya oleh Allah siapa saksinya, ya. Nanti ada juga nanti saksi lain selain Rasul. Itu wallahu alam, urusan Allah. Ya. Misalkan di sini misalkan ya, Pak Bu udah nyampe belum nih ayat-ayat Allah, pelajaran Allah gitu. Bisa aja bilang belum. Nah, misalkan gitu kan saya dipanggil, iya kamu udah nyampe belum? Udah ya Allah. Saya jadi saksi gitu. Kan gitu. Nah, itu. Tapi itu urusan Allah. Siapapun nanti bisa Allah angkat sebagai saksi bahwa pesan ini memang sudah nyampe, sehingga orang tidak bisa membantah bahwa pesan Tuhan, pelajaran Allah belum sampai. Nah, itu saking pentingnya enggak ini? Saking pentingnya. Jadi ini pelajaran Allah saking penting disampaikan kepada manusia, sehingga sampai-sampai Allah akan mengangkat saksi, ya, untuk menguatkan apakah kamu memang sudah menerima atau belum. Begitu. Itu inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Berat jadi rasul nanti. Itu kan. Mau ditanya nanti udah nyampe belum nih gitu kan, berat jadi rasul. Ya termasuk juga kita, apabila kita sudah menerima ini, kita juga punya beban lagi untuk ya sampaikan lagi dong. Jangan sampai nanti orang terdekat kita, saudara kita, mana kan nggak tahu, belum tahu. Nah, saya sampaikan lewat ini aja, lewat walaupun saya iya betul. Lewat rekaman bisa nggak? Ya. Jadi nanti bisa dibahas nanti itu. Jadi yang penting kita bisa menyampaikan dengan cara apapun nanti, dengan cara apa yang penting kita. Berbagai cara ya, yang kita mampu menyampaikannya. Gitu. Intinya nyampailah, mau langsung atau tidak langsung. Ya enggak, seperti pelajaran dalam Nabi Nuh itu, dalam surat Nuh kan, Nabi Nuh itu melakukan pendekatan baik langsung maupun tidak langsung. Intinya mau menyampaikan pesan. Ya. Fakultu istaghfiru robbakum innahu kana ghafara, kan gitu. Ujung-ujungnya aku sampaikan kepada mereka, mohonkanlah ampunan kepada Allah, dia adalah yang punya
wewenang untuk memberikan ampunan. Gitu. Jadi ujung-ujungnya kita bagaimana supaya mengajak manusia ini, ya, mengajak orang-orang ini agar mendapatkan ampunan Allah, agar mendapatkan keputusan ampunan Allah. Nah itu dulu ya. Jadi kita fokus dulu ke kosakata. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Jadi ini contohnya adalah seperti halnya kami telah mengutus rasul itu kepada Fir'aun. Siapa rasul kepada Fir'aun? Musa ya, Nabi Musa. Itu rasul kepada Fir'aun. Nah, jadi Musa itu jadi saksi nanti. Ya. Menghadapi Fir'aun nanti di akhirat ini. Ya. Oh, benar-benar ini sudah sampai. Cukup sementara itu ayat ke-15 ya. Bahwa ini pentingnya ya, tugas Rasul, pentingnya bahwa risalah ini harus sampai kepada manusia. Ayat ke-16. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu ahdan wabila. Maka Fir'aun mengingkari, mendurhakai atau mengingkari Rasul itu. Rasul itu artinya utusan ya. Jadi utusan datang kepada Fir'aun, tetapi ternyata Fir'aun malah menolak utusan itu. Maksudnya menolak apa? Menolak bertamu atau menolak apa? Menolak dakwahnya. Ya, jadi menolak maksud, betul. Maksud tujuan Rasul itu. Ya kan dia utusan Allah datang menghadap Fir'aun. Ya, Fir'aun pada posisi dia sebagai penguasa, sebagai raja. Jadi ini ada kekhususan dalam ayat ini Fir'aun ya. Ini karena bukan orang biasa, tapi harus kita tinjau sebagai posisinya sebagai raja atau penguasa. Datang utusan itu kepada Fir'aun, ternyata Fir'aun menolak. Dalam arti menolak bahwa Musa ini mau berdakwah, mau menyampaikan pesan-pesan ajaran Allah. Ya, apakah ke Fir'aun saja? Tentunya bukan, tetapi kepada umat manusia atau warga negara, kaumnya Fir'aun, orang-orang Mesir misalkan kala itu. Kaumnya Musa. Ya. Kaumnya Musa juga ada di bawah pemerintahan Raja Fir'aun, ya, kaum Bani Israel. Ya. Ya, bukan hanya kaumnya, tentunya kepada seluruh umat manusia. Nah, itu kan. Nah, jadi ketika itu maka Fir'aun menolaknya. Kemudian fa'akhadnahu ahdan wabilan, maka kami hukum Fir'aun ya dengan hukuman yang berat ya. Jadi ahdan wabilan itu artinya begini. Ahdan itu akhoda itu artinya mengambil ya, arti katanya nih ya. Akhoda itu mengambil ya, khud itu arti ambillah. Jadi Fir'aun itu oleh Allah diambil ahdan wabilan dengan cara yang memberatkan. Diambil itu maksudnya dimatikan. Nah, jadi ini maksud kita bicara tentang Fir'aun. Fir'aun itu bicara tentang kedudukan dia, posisi dia. Posisi dia sebagai penguasa. Jadi yang diambil itu apanya? Nah, itu. Jadi yang dicabut, istilah diambil itu bisa dicabut. Maka Fir'aun oleh Allah dicabut kekuasaannya. Kenapa? Karena pesan ini untuk manusia bukan? Untuk seluruh manusia. Ketika penguasa menolak, kira-kira begini, kalau seorang penguasa menolak satu misi, satu program ini akan jalan nggak kepada masyarakatnya? Jalan. Ya enggak dong. Kalau sudah penguasanya melarang berarti bisa nggak? Nggak bisa. Apa bisa Musa dakwah aja? Pasti dikejar-kejar, ya nggak? Udah tahu penguasanya nggak? Tidak memperkenankan, tidak mengizinkan. Nah, jadi ini konteksnya lain gitu. Kan beda kalau misalkan kalau manusia orang biasa ya. Ini pesan Allah, ikuti. Kemudian kita menolak, masa sih dihukum sama Allah?
nggak akan dihukum. Tapi diberi kesempatan silakan. Mau beriman silakan kan begitu. Mau kufur pun silahkan, itu hak masing-masing. Tapi kenapa kok ini Firaun menolak, tapi kok dihukum Firaunnya? Berarti ini bukan pribadi, tapi kapasitas dia sebagai penguasa. Berarti kalau si penguasa sudah melarang dakwah, sedangkan dakwah ini pesan Tuhan ini hak untuk seluruh manusia, bukan? Nah, berarti dia sudah menghalang-halangi hak manusia dari Tuhannya. Berarti Firaun berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah. Jadi Al-Quran ini, pesan Allah itu pelajaran untuk seluruh manusia. Ini Musa utusannya mau menyampaikan laporan, izin, kami mau berdakwah atas perintah Tuhan. Firaun melarang. Sama aja dengan menghadapi Tuhan yang di atas Firaun. Ya, kalau ditanya yang di atas Firaun siapa atasannya Firaun? Allah. Kembali kepada ayat sebelumnya. Rabbul Masyriq wal Maghrib. Nah, jadi Allah itu sebagai penguasa Masyriq wal Maghrib. Kemarin apa Masyriq wal Maghrib? Timur. Apa timur dan barat itu masalah arah? Penguasa arah kok. Penguasa arah. Arah itu gak jelas. Masyriq itu kan tempat wilayah timur dan barat. Di tempat wilayah timur dan barat ada apa? Ada peradaban, kebudayaan, ada masyarakat, ada bangsa-bangsa. Siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah para pemimpin di tempat itu. Siapa yang lebih berkuasa dari mereka? Allah. Nah, jadi yang berkuasa di dunia ini, sekalipun ada penguasa adidaya, misalkan negara-negara adidaya barat dan timur, di atas mereka ada Allah. Jadi kalau Allah atasannya ini mau memberikan program, ibarat presiden mau menyampaikan program ke provinsi lewat gubernur nggak? Ke gubernurnya nolak, sama aja menentang program atasannya, ya enggak? Nah itu. Ya, Firaun mendapatkan utusan dari Tuhan, atasan dia. Ya sama aja menentang Allah. Berarti maka akhirnya Firaun dicabut nggak? Ya kalau gubernur sudah menentang program presiden dicabut nggak? Ya dicabut dong. Dicabut diganti. Nah, itu artinya fa'akhadnahu ahdan wabila. Maka Firaun dicabut dengan paksa kekuasaannya. Apakah mati atau tidak bukan masalah di sini. Gitu. Yang penting kekuasaannya dicabut paksa oleh Allah. Sehingga bagaimana supaya dakwah Rasul itu, pesan Allah itu bisa sampai kepada seluruh manusia. Gitu. Masalah manusia nanti mau menerima, menolak, mendustakan, itu sudah hak mereka. Allah memberikan hak hidup atas pilihannya masing-masing. Tapi kalau sudah penguasanya menghalangi, berarti pasti ini akan menghambat nggak? Itu maksudnya. Jadi menghambat kerja dakwah Allah. Nah, pelajaran dari sini buat kita apa? Berarti kembali, Al-Quran ini penting nggak? Penting. Sampai-sampai siapapun, jika ada penguasa di dunia ini yang menghalangi dakwah Al-Quran, yang menghalangi peredaran Al-Quran, ini berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan atasannya lagi, Allah. Tambah menegaskan pentingnya itu. Berarti benar nggak ini kaulan sakilan? Apa kaulan sakilan? Perkataan yang berat. Jadi Al-Quran itu membawa perkara yang sangat penting dari Tuhan. Sampai-sampai siapapun yang punya otoritas, ya, pemimpin satu negara, dia menghalang-halangi dakwah Al-Quran akan berhadapan langsung dengan Allah. Begitu. Nah itu, jadi fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu ahdan wabila. Cukup ya. Nah, kita lanjut ke ayat 17. Fa kaifa
guna Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Artinya apa? Baik, kita lihat fakaifa. Fa itu maka ya. Kaifa bagaimana? Ini kata tanya. Kaifa itu bagaimana? Tatakun apa? Coba kalau jangan lihat terjemah tatakun enggak apa? bertakwa. Nah, itu takwa. Betul. Ya kan? Itulah maksud tadabur. Ketika dengar satu kata, udah kita bisa menerjemahkan sendiri. Kalau nanti itu kan beda, ada perbedaan. Tadi apa? Bagaimana kamu bisa menjaga diri gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah sering takutnya sudah otomatis kita akan ingat, oh takwa. Nah, perhatikan. Kaifa tatakun? Bagaimana kamu bisa takwa? In kafartum, apabila kamu kafir. Kafir itu apa? Kufur. Nah, kufur itu apa? Kufur itu sikap ya kan? Sikapnya. Sikap apa? Jadi kufur itu sikap tidak mau, menolak, mengingkari sama itu namanya kufur atau kafir ya. Nah, jadi bagaimana kalian bisa bertakwa in kafartum apabila kamu sudah kufur, artinya sudah menolak. Menolak apa? Ya menolak ini, menolak pelajaran Allah ini. Sebenarnya jawabannya gampang. Bagaimana kamu bisa takwa apabila kamu sudah menolak? Ya iyalah, kalau kufur ya pasti nggak akan bisa takwa. Ya enggak. Nah, masalahnya nggak sampai di situ. Nah, jadi di sini ada penjelasan lain. Yauman yaj'alul wildana shiba. Yauman yaj'alul. Yauman itu artinya pada hari atau satu hari yang menjadikan anak-anak beruban. Satu hari yang menjadikan anak-anak beruban. Nah, ini kalau kita bingung memahami ini kan ini bahasa aneh ya. Bahasa sastra ya. Nah, bahasa sastra. Betul. Jadi kalau ada satu kalimat kemudian kita cerna sesuatu yang membingungkan atau yang aneh, nah ini patut dicurigai. Ini adalah sastra atau majasi. Ya, ini bentuk majasi. Jadi kita lihat majasinya dulu. Kalimat yauman yaj'alul wildana shiba. Pada hari atau satu hari yang menjadikan anak-anak beruban. Ini kalimat yang membingungkan kalau dicerna, ini sesuatu yang tidak lazim. Ya. Satu hari anak-anak bisa beruban kan. Yang namanya beruban itu dari anak-anak ke beruban kan waktu ya, butuh waktu, butuh proses gitu. Jadi dari anak-anak dewasa paruh baya, nah baru bisa beruban. Ya intinya adalah ini semacam majas ya. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana kamu bisa bertakwa apabila kamu sudah menolak? Sama enggak dengan pertanyaan ini? Bagaimana bisa anak-anak beruban dalam satu hari? Sama enggak? Sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi kalimatnya sambung ya, majasinya ini konteksnya perhatikan, kaifa tatakuna, bagaimana kamu bisa takwa. Nah, ingat bahwa sasaran ibadah itu apa? Takwa bukan? Takwa kan? Ya, ani'budullaha wattaquhu. Jadi sasaran kita, tujuan kita beribadah mencapai satu target. Target itu disebut takwa. Target itu satu kepribadian baru. Ya, takwa itu satu apa? Kepribadian baru, satu watak yang baru hasil bentukan. Ya, pembinaan, pendidikan, input dari ayat-ayat Allah yang hasilnya adalah nanti takwa. Artinya begini, bisa nggak takwa diproses dalam satu hari? Saya mau takwa sekarang, nggak bisa. Karena takwa itu target akhir loh.
Dan kita diberi waktu, ya, waktu hidup kita oleh Allah ini waktu yang cukup untuk mencapai target itu. Kan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan sering kita dengar, ya. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Itu target kita. Wala tamutunna, jangan dulu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu sedang berislam. Nah, berislam itu artinya berserah diri. Jadi artinya mengisi hidup sebelum mati kita berserah diri berislam, harus dicapai takwa yang sebenar-benarnya takwa. Tujuan ibadah itu takwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai manusia, beribadahlah, mengabdilah kepada Sang Pencipta, la'allakum tattaqun, maka targetnya, sasarannya adalah agar kalian bertakwa. Jadi takwa itu adalah sasaran target. Nah, maka pertanyaannya pantas di sini. Fa kaifa tattaqun? Bagaimana kamu bisa bertakwa kalau kalian sudah kafir? Nah, di sini kafartum itu artinya sudah. Bahasa pesantrennya itu fi'il madi, Pak. Fi'il madi kata kerja yang menunjukkan sudah atau telah. Nah, jadi bagaimana kalian bisa mencapai takwa sedangkan kalian sudah kafir duluan? Kafir itu artinya menolak. Menolak apa kira-kira? Menolak ajaran. Menolak itu ya, menolak ajaran ini. Menolak petunjuk. Kita sudah menolak petunjuk. Ya. Sama nggak dengan begini ya? Takwa mah nanti aja. Pemikiran kita, pemikiran masyarakat kita sering dengar ya. Nanti aja dah kalau udah tua ibadah mah. Ya, takwa mah gitu kan? Soalnya kalau masalah usia kan kita tidak mengenal. Iya, betul. Tua, muda, sakit, sehat. Nah, itu betul sekali itu. Jadi tepat sekali itu. Jadi ini yang dimaksud ayat ini, ya. Jadi bagaimana kamu bisa mencapai takwa kalau kamu sudah kafir? Kafir yang dimaksud di sini jangan diartikan non muslim, jangan. Tapi kafir ini secara umum menolak untuk mengikuti petunjuk ini. Khususnya ini surat apa? Surat Al-Mujamil, petunjuk untuk bangun malam, baca Al-Qur'an, ya, menghafal, dan juga ada sholat malam di situ kan. Nah, kalau kamu sudah menolak hal ini, karena surat Al-Mujamil ini adalah processing mencapai takwa itu. Karena bangun malam ini kita mau input ayat-ayat Allah untuk membentuk alam pikiran kita. Kemudian kita bangun malam juga untuk membangun kesadaran kita kepada Allah. Sehingga takwa itu satu proses internalisasi, ya, ayat-ayat Allah ke dalam diri kita. Nah, jadi harus bagaikan tumbuhan. Tumbuhan itu enggak ujug-ujug jadi berbuah, enggak, tetapi dia berproses tumbuh, ya. Itu. Nah, begitulah takwa. Jadi fa kaifa tattaquna in kafartum. Nah, ini buat siapa peringatan ini? Ya buat kita, buat pembaca Al-Qur'an, buat yang mau menunaikan ratil Quran ini. Mau sekarang, mau ditunggu-tunggu atau gimana? Nah, maka Allah memperingatkan bagaimana kamu bisa mencapai takwa itu apabila sudah menolak, ya, ketentuan-ketentuan ini. Yauman yaj'alul wildana siba. Seperti halnya bagaimana bisa satu hari anak-anak beruban. Jadi ini majasnya. Allah memberikan satu perumpamaan, ya. Jadi itu sama dengan ibarat kita ini mengharapkan bagaimana mungkin, ya, anak-anak bisa beruban dalam satu hari. Itu tidak bisa. Nah, takwa pun juga tidak bisa dalam satu hari. Ya, anak-anak itu mempunyai satu simbol atau lambang, ya, semangat, ya, polos, ya, apalagi kesegaran. Beruban itu simbol apa? Kedewasaan. Ya. Nah, jadi untuk mencapai kedewasaan itu nggak bisa salah satu hari. Maka ketakwaan itu ibaratnya seperti itu. Jadi ini sekali lagi, intinya adalah ini jangan menunda.
Jangan menunda ketentuan Allah ini, karena takwa itu adalah sebuah processing. Gitu. Nanti kalau kita sudah mengikuti proses ini mencapai derajat takwa, misalkan kita mati, kita meninggal, dalam proses itu maka ya serahkan kepada Allah hasilnya. Gitu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Yang penting jangan menunda. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya begitu. Jangan dulu mati kecuali kamu dalam keadaan berislam. Prosesnya yang penting ya. Iya, jadi berislam itu berarti dia berserah diri, sedang mengikuti proses itu dari Allah. Nah, ini berkaitan juga dengan yang sudah kita tadabbur sebelumnya, surat Nuh. Apa kata? Kan peringatkan kepada kaum kamu sebelum kepada mereka diberi keputusan azab, sanksi hukum yang pedih, ya, yaitu ani'budullaha wattaquhu atiuni. Beribadahlah kepada Allah, capailah ketakwaan dan ikutilah aku. Ikutilah para rasul itu. Untuk apa? Yaghfir lakum min dunubikum, agar kalian mendapatkan pengampunan dari segala kesalahan hidup kalian. Kemudian wa yuakhirkum ila ajalin musamman, dan kalian diberi waktu sampai batas yang telah ditentukan sampai ajal. Jadi ibadah ini ya, lamanya berapa lama? Lamanya adalah sisa waktu kita. Jadi gunakan sisa waktu kita untuk ibadah ini, untuk mencapai derajat takwa itu. Nah, peringatannya pada surat itu, inna ajalallah idza jaa la yu'akhiru law kuntum ta'lamun. Ingat enggak? Sesungguhnya ajal, batas waktu yang Allah berikan apabila itu sudah tiba, tidak bisa diundur lagi. Nah, jadi Allah menekankan pentingnya kita mengisi waktu sisa hidup kita, jangan menunda-nunda. Gitu. Nah, maka ini salah satunya. Bagaimana kita bisa mencapai takwa kalau sekarang kita sudah menolak ketentuan-ketentuan Allah, ditunda-tunda, ibaratnya tidak mungkin dalam satu hari seorang anak bisa berubah. Ya, jadi ini jelas ini adalah bentuk majasi. Perumpamaan. Jangan tunggu hari tua. Saya kira itu ya. Wallahu alam. Artinya itu yang bisa saya pahami ya. Jadi berusaha untuk bagaimana memahami apa adanya bentuk kata, apa adanya kosakata. Kita lanjut pada ayat 2 ayat terakhir, ayat 18 dulu. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ulan. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ulan. As-sama' itu artinya langit. Munfatirun ini artinya terbelah, terpecah. Bihi pada hari itu. Bihi itu bi itu dengan ya, artinya hi itu dia, dengannya. Jadi bisa berarti bihi itu bisa berarti billah. Jadi langit terbelah bihi dengan kekuasaan atau dengan kekuatan Allah, dengan kekuatannya, maksudnya gitu ya. Karena wa'duhu, karena adalah atau pastilah wa'duhu, janjinya itu, janji Allah itu maf'ulan artinya terlaksana. Nah, kalau tadi bicara bumi, gunung, sekarang bicara langit. Jadi ini ada sambungannya juga. Ya. Bagaimana dengan langit? As-sama'u munfatirun. Jadi pada saat itu nanti, tadi pada saat keputusan Allah itu dijatuhkan, kapan? Ketika langit munfatirun itu terbelah atau terpecah. Ya, kita mungkin bingung ya, maksud langit terbelah gimana? Terpecah gimana? Kan langit itu kan kosong aja. Membelahnya gimana? Langit di dalam penggambaran Al-Quran itu adalah dia punya fungsi sebagai pelindung, ya, pelindung sistem di bumi ini. Jadi istilahnya samawati wal ardi. Jadi Al-Quran menggunakan langit itu adalah ada fungsinya, dia sebagai pelindung.
kita bisa dibantu oleh ilmu pengetahuan di sekolah ya, bahwa langit itu ada lapisan pelindung ya. Bumi itu ada lapisan pelindung langit disebut dengan atmosfer. Nah, maka atmosfer itu persis disebutnya adalah lapisan pelindung. Berarti ibarat telur, ada cangkang telur sebagai pelindung. Nah, maka ketika dikatakan munfatirun bih, ketika langit itu terpecah, maka lapisan pelindung itu sudah terpecah. Ibarat kita membuka cangkang telur, berarti munfatirun. Itu kan? Cangkang itu sudah munfatir ada terpecah, terbelah, berarti sudah tidak ada lagi lapisan pelindung. Nah, sebagai bukti langit adalah lapisan pelindung apa? Ada benda-benda angkasa yang turun ke bumi tetapi mampu ditahan oleh atmosfer itu, sehingga akhirnya tidak sampai ke bumi karena tertanah. Itu contoh lapisan pelindung. Nah, nanti kembali kepada jahim tadi ya. Jadi ketika itu langit dan bumi sebagai satu sistem kehidupan itu sudah tidak berfungsi lagi ya, bisa dipahami. Jadi langit sebagai lapisan pelindung sudah tidak ada lagi, sudah dilepas oleh Allah lapisan pelindung itu. Maka bumi ini sudah tidak ada lagi perlindungan. Al-Quran mengatakan langit itu alladzi ja'ala lakumul ardo firasan was samaa binaan, dalam surat Al-Baqarah itu 22. Jadi Allah jadikan langit itu sebagai atap pelindung. Binaan itu artinya semacam bangunan ya yang melindungi. Ketika itu pecah, maka kondisi bumi ini menjadi tidak stabil lagi, tidak seperti yang sekarang ini. Gitu. Nah, itu as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ulan, maka janjinya pasti terlaksana. Informasi tambahan dari Al-Quran juga ya. Jadi nanti Allah itu akan menyediakan sistem langit dan bumi yang baru ya, yang disebut dengan jannah. Jadi jannah itu adalah sistem langit dan bumi yang baru. Sedangkan bumi yang sekarang ini mau ditinggalkan, mau dibiarkan ya, menjadi tempat kepulangan ya tadi orang-orang yang mendurhakai Tuhannya ya, tidak mau belajar ya, ajaran Tuhannya nggak mau, disuruh belajar nggak mau, ya itulah nanti. Sedangkan Allah mau menyiapkan sistem langit dan bumi yang baru. Itu tempatnya nggak? Ya. Tempatnya di mana nggak ngerti. Jadi Al-Quran menegaskan syari'u ila magfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi. Kejarlah ampunan Allah dan jannah yang luasnya. Nah, jannah itu dalam bahasa agama disebut surga, yang luasnya, yang besarannya seperti samawati wal ardi, seperti langit dan bumi ini. Nah, berarti surga itu, jannah itu nanti adalah sama besarannya dengan langit dan bumi ini. Jadi kalau kita ukur sekarang besaran bumi dan langit sekarang berapa? Luas bumi berapa? Luas bumi berdasarkan perhitungan ada yang sudah ngitung 40.000 kilometer. Keliling itu mah. Keliling. Sekitar 510 juta kilometer persegi luas. Ya, luas. Itu bumi. Luas. Kalau soal langit dan bumi Luas. kan Nah, masih diukur. nanti kan ada planet. ya, bukan hanya bumi kan, nanti langitnya. Jadi berbicara bumi jangan dipisahkan dengan langitnya karena satu sistem yang menyatu. Nah, nanti langit berapa luas langit? Atau dari permukaan bumi ke atas sana itu nanti macam-macam ukuran. Ada yang bilang 60 km dan lain sebagainya ya. Berapa itu? Nah, jadi artinya begini, luas surga itu tidak akan jauh dengan besaran bumi ini. Dari mana kita tahu? Ya dari Al-Quran tadi. Surga itu luasnya seluas sistem langit dan bumi ini, berarti sama nggak? Ya sama dong. Uiddat lil muttaqin, mau disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa.
takwa. Nah, jadi artinya bagi orang yang bertakwa ini akan ada kesinambungan nikmat. Bisa dipahami? Nah, jadi di dunia ini sekarang kita sedang diuji siapa yang layak berhak mendapatkan nikmat ini. Nikmat yang kita terima ini adalah nikmat uji coba. Layak nggak nanti dapat nikmat ini? Nah, maka surga atau jannah itu hakikatnya adalah kesinambungan nikmat yang akan Allah berikan kepada yang layak menerimanya. Gitu. Nah, kalau di dunia ini sekarang sedang diuji dulu, gitu ya. Mau hidup benar, mau nggak benar, semua ada nomplok di dunia ini. Sedang diseleksi oleh Allah. Nah itu, jadi berbicara ini tidak lepas dari masalah as-sama'u ya. Jadi langit itu satu sistem yang tidak bisa lepas dari bumi gitu. Munfatirun, jadi pecah. Ibarat tadi saya bilang apa? Ibarat telur ya, itu pecah cangkangnya. Itu artinya bumi ini pelindungnya sudah tidak ada lagi. Maka otomatis tidak akan ada lagi yang namanya kesejukan di permukaan bumi ini. Maka bumi akan menjadi yang berhawa sangat panas. Itulah jahim. Gitu. Jadi sudah nggak ada stabilitas lagi. Ya. Barangkali nanti benda-benda yang masuk itu nggak ada pelindung lagi. Gitu. Kan, jatuh semua. Dan Al-Quran juga memang demikian mengatakan. Suratnya surat Al-Mursalat. Di dalam surat Al-Mursalat dikatakan bahwa kalaulah asalnya bumi ini lapisannya ada berapa? 7 ya. 7 lapis. Maka nanti hanya tinggal menyisakan 3 bagian saja. 3 lapisan bagian ini tidak mampu menahan ya jatuhnya benda-benda langit, jatuhnya atau bahkan tidak bisa mampu menahan gelombang hawa panas dari atas sana. Gitu. Ya, itu di dalam suratnya surat Al-Mursalat. Ya, ada 3 bagian. PR cari aja nanti dalam surat Al-Mursalat ada enggak? Al-Mursalat ya. Nah, ini karena wa'duhu maf'ulan, maka pasti janjinya terlaksana. Jadi ini janji Allah ini. Karena wa'duhu, janji ini pasti terlaksana nanti. Jadi Al-Qur'an menerangkan tentang masa depan. Ya, masa depan realitas ini jelas dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Ayat terakhir ya. Ya, penutup. Inna hazihi tazkirah faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Nah, inna apa? Masa nggak bisa. Sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Hadhihi ini yang mana? Mana itu ini? Ya ini surat yang kita baca ini. Ya enggak? Surat Al-Mujamil ini. Tazkirah. Tazkirah dari kata dzakaro. Dzakaro itu artinya ingat. Jadi kalau tazkirah berarti peringatan. Nah, jadi peringatan. Ini sesungguhnya ini adalah peringatan. Inna hazihi tazkirah. Ini adalah peringatan, pelajaran, berarti bahan. Kalau peringatan masalah penting. Maka diingatkan. Jadi jangan sampai kita lupa diri dalam hidup ini. Nggak tahu hakikat hidup ini. Nggak tahu ada peringatan. Ini ada peringatan. Inna hazihi tazkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan ya. Ya tadi yang sudah disampaikan itu semua itu adalah jadikan peringatan bagi kita bahwa kita akan menghadapi realitas masa depan seperti itu. Gitu ya. Bahwa itu akan terjadi kan karena wa'duhu maf'ulan tadi. Itu janji Tuhan, pasti terlaksana itu. Maka faman syaa maka man itu siapa yang syaa. Apa itu syaa? Siapa yang mau, siapa yang menghendaki ittakhadha ila rabbih sabila. Nah, silahkan ittakhadha itu apa? Mengambil ya. Silahkan mengambil jalan ila rabbih, mengikuti Tuhannya. Itu mengikuti artinya. Ya bisa ila mengikuti, bisa kepada,
bisa menurut menuju kepada Tuhannya. ya kepada Tuhannya. Jadi intinya silahkan ambil apa di sini? Ambil jalan bukan? Berjalannya. Jadi silahkan ittakhadha sabilan. Jadi kalau susunannya di Indonesia kan ittakhadha sabilan ila rabbihi, ambil jalan kepada Tuhannya. Siapa? Faman syaa, siapa yang mau. Nah, jadi kalau kita ini sudah syaa, mau, maka apa katanya? Silakan ambil silakan ambil. Silakan ambil sikap, silakan ambil langkah ila rabbihi, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalan Allah. Gitu. Jadi ini peringatan bagi kita, maka siapa yang tersentuh dengan peringatan ini, ya, siapa yang mau memenuhi peringatan ini, maka silakan kita mengambil sikap, melangkah, mengikuti jalan ajaran Allah. Nah, maka surat Al-Mujamil ini jalan Tuhan bukan? Iya. Jalan Tuhan. Silakan mengikuti ketentuan-ketentuan ini. Nah, saya kira itu ya. Jadi sampai ayat 19 ya cukup. Karena nanti untuk sisanya ayat ke-20. Banyak ya. Ya, ayat 20 walaupun satu ayat tapi itu cukup padat, insya Allah kita bahas minggu depan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kebenaran itu dari ayat-ayat Allah. Ya, betul. Kesalahan, kekeliruan itu dari diri saya sendiri ya, yang perlu nanti ditinjau ulang, dikoreksi ya. Tapi yang penting kita berusaha ya mencoba untuk memegang ayat-ayat Allah, kalimatullah ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.